Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk bersama para sahabat. Beliau bercerita mengenai tentang suatu kaum sebelum beliau, dari kalangan Bani Israel. Beliau menceritakan bahwa ada seseorang, di mana seseorang itu amalnya Masya Allah Tabarakallah. Ada yang usianya 80 tahun, malamnya digunakan untuk qiyamul lail, siangnya digunakan untuk berjihad kepada Allah. La ya'sunallaha tarfata ainin, tanpa bermaksiat bahkan sekedip mata pun kepada Allah. Bayangkan, 80 tahun, malamnya digunakan untuk qiyamul lail, siangnya digunakan untuk berjihad kepada Allah, tanpa bermaksiat sekedip mata pun kepada Allah. Mendengar cerita itu, sahabat tertunduk, lesu, sedih. Betapa tidak? Karena umur kita tidak sampai 80 tahun. Kata Nabi, umur kita baina sittina was sab'in. Umur kita hanyalah sebatas 60 tahun sampai 70 tahun. Hanya sedikit saja yang nyampe 80 tahun. Lagian malamnya banyak digunakan untuk tidur dibanding untuk beribadah kepada Allah. Siangnya juga digunakan untuk mencari nafkah. Mendengar kesedihan itu, begitulah sayangnya Allah kepada umat Nabi Muhammad SAW. Turunlah Jibril membawa ayat yang membahagiakan para sahabat tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Tahukah kamu apa malam Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Jadi malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Yang tadi katanya 80 tahun, ini lebih baik daripada 80 tahun. Karena di situ ada kata alfun, makna tertinggi, angka tertinggi dalam bahasa Arab adalah alfun. Sebenarnya Allah ingin menjelaskan bahwasanya malam Lailatul Qadar itu lebih baik atau lebih mulia daripada malam-malam yang tak bisa dihitung oleh hitungan manusia. Bighairi hisab. Qadar, qaf, dal, ra. Yang pertama maknanya mulia. Jadi ketika ada orang Arab ingin mengatakan bahwa seseorang itu mulia, maka dia akan mengatakan fulanun zu qadr. Orang itu mulia atau orang itu penuh dengan kemuliaan. Makanya ketika malam disandingkan dengan kata qadar, mulia, maka artinya malam yang penuh dengan kemuliaan. Yang kedua, qadar maknanya sempit. Mengapa sempit? Andai saja malaikat itu dalam bentuk fisik, dalam bentuk kayu atau dalam bentuk batu, maka ketika batu dan kayu ditumpuk semakin banyak, itu akan menjadi sempit. Untungnya malaikat bukan dalam bentuk fisik, tetapi malaikat dalam bentuk cahaya. Maka cahaya tidak mengambil ruang. Cahaya hanya berefek di waktu pagi hari. Makanya cirinya dari malam Lailatul Qadar adalah ketika paginya dia redup, karena kalah cahayanya oleh cahaya malaikat yang turun ke bumi pada waktu malam itu dan naik ke atas pada waktu fajar. Maka dari itu kata Nabi, marilah kita mencari malam Lailatul Qadar itu pada 10 terakhir dalam bulan Ramadan, terutama di hari-hari ganjil. Mari tinggalkan kemaksiatan, tinggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat, perbanyak ibadah, kata Nabi. Mungkin Ramadan tahun depan masih tetap ada, malam Lailatul Qadar tahun depan masih tetap ada. Ahli sunnah wal jamaah meyakini itu sampai hari kiamat. Yang jadi pertanyaan adalah, apakah masih ada kita di malam itu? Tak usah dijawab dengan kata, buktikan dalam bentuk amal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.